Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk teman-teman semua. Ya, selamat sore untuk teman-teman semua. Di London masih pagi sekarang. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman panitia dari UNER yang saya hormati, Pak Ibu Profesor Eli dan Mbak Ratna juga atas perkenalannya, atas membuka acaranya, dan juga untuk teman-teman dari EY atas semua bantuannya untuk menyiapkan slides ini, dan teman-teman semua udah meluangkan waktunya hari ini untuk hadir di sini ya, untuk kita belajar lebih lanjut tentang artificial intelligence dan machine learning. Nah, teman-teman nggak perlu takut kalau belum tahu artificial intelligence itu apa atau machine learning itu apa, karena semua itu akan kita bahas di sini hari ini. Nah, ya saya senang sekali juga. Terima kasih banyak untuk undangannya, karena kebetulan ayah saya juga alumni UNER, jadi tapi belum pernah nih ke kampusnya UNER. Nah, karena sekarang lagi pandemik, mungkin harus menunggu ya setelah pandeminya selesai baru bisa mungkin di Surabaya secara langsung. Tapi ya untuk sekarang kita kenalan lewat Zoom dulu. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, sedikit tentang saya. Saya tadi Mbak Ratna udah perkenalkan juga. Saya sekarang adalah seorang senior research scientist di Google DeepMind di London. Nah, Google DeepMind ini tadinya adalah sebuah startup artificial intelligence namanya DeepMind, lalu di-acquire oleh Google pada tahun 2013. Di-acquire oleh Google. Nah, jadi sekarang DeepMind ini adalah sejenis R&D-nya. Jadi perusahaan anaknya Google, tapi yang bekerja di bidang R&D khusus artificial intelligence. Nah, itu DeepMind. Nanti kita bahas sedikit lebih lanjut tentang DeepMind itu ngapain aja sih. Nah, sambil saya kerja di DeepMind ini, saya juga melakukan PhD di bidang computer science atau mungkin ilmu komputer atau informatika di Indonesia biasanya di Universitas Oxford. Nah, ini juga di UK, jadi sekarang saya dan keluarga tinggalnya di London dan bolak-balik ke Oxford sedikit. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran gimana sih perjalanannya dari saya S1 tuh di ITB, dan saya juga aslinya asli Jakarta. Gimana sih perjalanannya sampai sekarang sampai London gitu. Jadi research scientist di Google dan juga mahasiswa doktoral di Oxford. Nah, jadi ya saya lahir dan besar di Jakarta. Saya SMA di SMA 8 Jakarta. Terus saya pindah ke Bandung untuk S1. Nah, itu saya teknik informatika di ITB. Nah, saat di situ saya aktif juga di himpunan mahasiswa informatikanya. Jadi ya banyak aktif di kampus juga sama teman-teman sejurusan. Nah, lulus dari ITB tahun 2013, saya lanjut master di Oxford di Inggris, itu cuma setahun. Nah, lanjut dari situ saya ada research internship di NICE, ini di kota Nara, di Jepang, dekat Kyoto dan Osaka, kira-kira 1 jam dari Kyoto dan Osaka. Nah, selesai dari situ saya pindah ke Amerika untuk belajar di Carnegie Mellon University. Itu saya gelar master lagi, master yang kedua di bidang artificial intelligence. Nah, ini dapat beasiswanya kebetulan dari CMU-nya waktu itu, dan lulus dari CMU tahun 2017, dan sampai saat ini saya udah join Oxford dan Google DeepMind sebagai research scientist dan mahasiswa doktoral di Oxford-nya. Ini di Oxford-nya saya alhamdulillah bisa dapat beasiswa dari pemerintah Inggrisnya. Nanti kalau mungkin teman-teman ada mau tanya-tanya seperti apa sih kehidupannya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut mungkin di sesi tanya jawabnya ya. Silakan apabila ada yang mau tanya jawab nanti. Oke, apa sih yang kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan bahas fokusnya di artificial intelligence-nya dan machine learning itu apa. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya terkait AI atau terkait gimana sih rasanya misal kerja di Google, kesehariannya seperti apa, bedanya seperti apa sih di Google London dengan di Indonesia gitu. Nah, mungkin teman-teman silakan di sesi tanya jawabnya bisa kita bahas ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman hari ini. Yang pertama adalah apa sih artificial intelligence itu dan machine learning itu apa? Nanti kita definisikan. Yang kedua, aplikasi AI itu apa aja sih? Mungkin ini lebih konkret ya. Oke, AI itu apa dan aplikasinya apa aja. Dan yang ketiga, saya ingin bahas juga beberapa kesalahpahaman orang-orang tentang AI gitu. Nah, kalau orang dengar AI mungkin dengarnya Terminator gitu kan. Nah, itu adalah sebuah kesalahpahaman. Nanti coba kita bahas sedikit di sana. Nah, yang keempat kita akan bahas apa sih yang masih kurang dari sistem AI hari ini. Jadi apa sih yang AI udah bagus dan apa sih yang AI itu belum bagus, masih bisa ditingkatkan ke depannya. Nah, yang kelima, kalau teman-teman nanti tertarik, wah AI kayaknya keren nih gitu. Nah, pengen dong berkarir di bidang AI, nanti saya akan bahas opsi-opsinya apa saja. Dan yang terakhir adalah, oke, kalau mau mulai belajar AI, konkretnya gimana nih? Gitu. Nah, itu 6 poin yang kita bahas hari ini. Nah, semua poin-poin ini adalah
poin saya sendiri, jadi tidak merepresentasikan pandangan Google ataupun pandangan DeepMind ataupun pandangan Oxford, tapi ini adalah poin-poin dari saya sendiri. Oke, langsung kita mulai aja ya. Artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence atau bahasa Indonesia kecerdasan buatan? Nah, AI itu adalah sebuah bidang studi yang tujuannya adalah membuat mesin yang memiliki kecerdasan gitu. Nah, tentunya kecerdasan itu kan nggak simple ya. Maksudnya kecerdasan itu sangat multidimensional kan. Kalau teman-teman contoh nih, dulu saya juga S1 harus ngerjain skripsi ya, habisin setahun untuk ngerjain skripsi, harus baca paper, harus ngerjain riset, harus nulis skripsinya. Itu adalah sebuah bentuk kecerdasan kan. Nah, kalau suatu hari mesin atau komputer itu bisa nulis tesis buat kita, maka itulah suatu bentuk kecerdasan buatan. Karena ya bagi manusia juga susah kan untuk menulis tesis, perlu kecerdasan, perlu kerja keras gitu. Jadi kalau mesin suatu saat udah bisa nulis tesis, itulah sebuah bentuk kecerdasan buatan. Contoh lain, mungkin teman-teman yang sering dengar musik, sering dengar misalnya Taylor Swift atau Beyonce. Nah, itu kan adalah sebuah bentuk kecerdasan juga kan, kecerdasan musik gitu. Nah, kalau suatu hari mesin itu bisa bikin lagu misalnya, itu adalah juga sebuah bentuk kecerdasan buatan kan, karena ya kita ada artis-artis misalnya Taylor Swift, Beyonce atau artis lain yang bisa bikin musik. Kalau mesin juga bisa, berarti adalah sebuah bentuk kecerdasan musik gitu. Contoh lain misalnya translate antara satu bahasa ke bahasa lain kita terjemahin. Itu juga kecerdasan kan, karena misal bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Karena belajar bahasa Korea perlu mungkin 2 tahun, 3 tahun untuk belajar bahasanya. Tapi kalau mesin udah bisa translate dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, itu adalah juga sebuah bentuk kecerdasan. Jadi yang teman-teman bisa lihat dari sini adalah artificial intelligence itu sangat-sangat multidimensional. Jadi kecerdasan itu banyak definisinya, dan pokoknya intinya artificial intelligence adalah bidang studi yang ingin membuat mesin yang memiliki kecerdasan sebagaimana kecerdasan manusia atau bahkan mungkin melebihi kecerdasan manusia. Itu adalah artificial intelligence. Dan artificial intelligence ini adalah bidang yang multidisiplin, jadi terkait dengan bidang ilmu komputer, terkait juga dengan bidang neuroscience, tentang otak, terkait juga dengan matematika, statistik, filosofi, psikologi, karena kan kecerdasan manusia adalah properti dari manusia kan. Jadi mungkin kalau mau mengerti itu ya mungkin bidang psikologi bisa bantu kita mengerti kecerdasan manusia dan menggunakan itu untuk membuat mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Jadi sangat-sangat multidisiplin bidang artificial intelligence ini. Nah, tadi artificial intelligence ya, dan yang kedua adalah machine learning. Apa sih machine learning ini? Nah, machine learning itu adalah sebuah algoritma atau sebuah program yang bisa belajar dari data. Gitu. Jadi itu machine learning adalah belajar dari data. Nah, tahapannya cukup simpel. Jadi machine learning, kalau kita bicarakan machine learning, yang pertama adalah sebuah model. Contoh, teman-teman mungkin sering udah pernah ngerjain yang namanya regresi linear kan. Itu adalah salah satu contoh sebuah model di bidang machine learning. Kita punya model, kita punya data, terus kita train model itu di data. Jadi modelnya berlatih dari data supaya memiliki kecerdasan. Dan saat trainingnya selesai, jadi modelnya bisa dipakai untuk membuat prediksi. Jadi machine learning adalah tentang prediksi. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar bidang big data, data science. Nah, ini machine learning itu berhubungan dengan bidang big data, data science, dan bidang-bidang terkait itu. Nah, ini masih agak abstrak ya. Jadi, gimana kalau kita konkretin aja? Apa sih machine learning? Contoh, mungkin ada teman-teman misal ke dokter, ada orang yang ke dokter, terus dapat CT scan nih. CT scan, nah, terus dapat hasilnya kan, hasil dari CT scan itu, CT scan-nya normal, atau CT scan-nya ada, ternyata ada pneumonia yang versi bakteri, atau ada pneumonia yang versi virus, gitu. Nah, itu adalah sebuah data. Jadi, data itu di sini adalah gambar CT scan dan labelnya. Labelnya adalah, gambar ini normal, gambar ini pneumonia versi bakteri, gambar ini pneumonia versi viral. Itu baru satu data kan. Nah, jadi machine learning belajar dari data yang banyak. Contoh misalnya ada 100.000 data, 100.000 gambar CT scan ini, dan labelnya, kalau gambar ini normal, gambar ini normal, gambar ini pneumonia versi bakteri. Nah, nanti kita train machine learning-nya di data ini. Nah, pas training selesai, kalau ada data baru, nah machine learning bisa, ini gambar baru, ini kira-kira ada pneumonia apa enggak gitu. Nanti mesinnya bisa prediksi, kalau gambar kayak gini kira-kira normal. Atau kalau gambar kayak gini kira-kira ada pneumonia versi virus. Nah, yang bagusnya kalau mesinnya udah di-train adalah buat mesin itu mungkin nggak ada bedanya buat mereka prediksi satu data atau 1 juta data gitu. Jadi kalau misalnya 1 juta gambar yang kita perlu prediksi, ya buat mesin nggak apa-apa. Mungkin dalam waktu 1 jam mesin juga udah bisa prediksi 1 juta data itu ini normal, ini pneumonia gitu. Sedangkan kalau manusia mau klasifikasi 1 juta data kan, ya bayangin mungkin bisa berhari-hari ya kalau harus lihatin satu-satu. Gitu. Sedangkan untuk mesin kalau udah kita train, dia bisa prediksi data yang sebanyak apapun. Gitu kira-kira. Semoga udah lebih konkret apa itu machine learning. Nah, kita bahas sedikit tipe-tipe machine learning itu ada apa aja sih. Nah, secara garis besar ada 3. Satu itu supervised learning. Nah, supervised learning ini adalah contoh yang saya sebut tadi. Itu adalah belajar dari contoh manusia.
Nah, contohnya di sini adalah, jadi manusia kasih contoh dulu. Contohnya yang ini kan, itu ada gambar ini adalah normal, gambar ini ada pneumonia gitu. Jadi ada contoh manusia dan mesin belajar dari situ. Nah, ini teman-teman mungkin aplikasinya banyak. Misal, kalau teman-teman punya Gmail, kan Gmail udah klasifikasi kan, mana email yang beneran, mana yang spam gitu, mana yang kira-kira, wah ini emailnya spam doang, cuma ganggu doang gitu misalnya. Atau transaksi keuangan, misal ini transaksinya beneran, atau ini transaksinya bohongan, ternyata ada orang lain yang jebolin kartu kredit kita, misalnya. Itu juga kasih contoh supervised learning, machine learning. Yang kedua, yang bisa lihat di sini adalah unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah belajar dari data, tapi tanpa contoh dari manusia. Gitu. Kalau di sini kan tadi ada contohnya, gambar ini adalah normal, gambar ini adalah pneumonia, tapi unsupervised learning itu nggak ada labelnya. Jadi kita cuma lihat gambarnya, jadi nggak dikasih tahu mana yang normal, mana yang punya pneumonia. Jadi yang kita lihat yang mesinnya lihat hanyalah gambarnya saja, tidak ada label dari manusianya. Contoh unsupervised learning ini, misal teman-teman airline seperti Garuda, misal ada 10 juta data pelanggan Garuda gitu. Nah, ini melakukan clustering. Jadi ada berapa jenis customer sih di 10 juta data ini? Contohnya misal ada 2 cluster. Satu adalah traveler bisnis yang mungkin sering terbang misal Jakarta ke Surabaya bolak-balik, tapi mungkin sekali stay mungkin mereka stay-nya cuma 1 malam atau mereka cuma bolak-balik gitu. Business traveler. Nah, mungkin ada traveler yang untuk pariwisata, misalnya mereka pergi Jakarta Bali pas weekend, itu kemungkinan bukan bisnis kan, kemungkinan itu adalah untuk urusan pariwisata gitu. Jadi gimana cara dari 10 juta data ini kita bisa ada 2 jenis customer, satu bisnis, satu customer pariwisata. Contohnya gitu. Nah, yang ketiga lah namanya reinforcement learning. Nah, ini adalah belajar dari reward atau trial and error reinforcement learning ini. Jadi contoh, misal teman-teman punya kita punya robot. Nah, robotnya ini dia coba untuk ngambil gelas untuk kita. Nah, kalau berhasil rewardnya 1, kalau nggak berhasil rewardnya -1, berarti negatif. Jadi belajar dari reward positif dan reward negatif reinforcement learning ini. Nah, kalau saya lihat, kan saya punya anak juga umur 2 tahun. Nah, jadi kalau anak kecil belajar jalan juga mirip-mirip seperti ini sih, karena mereka coba jatuh kan, terus habis itu mereka coba lagi, sampai akhirnya berhasil. Gitu. Jadi reinforcement learning ya ada miripnya lah dengan cara manusia belajar juga, dengan berdasarkan trial and error. Oke, nah sekarang itu definisinya ya. Sekarang kita lihat aja, AI itu kira-kira seperti itu. Tapi aplikasinya apa sih, contoh konkret AI yang udah ada di kehidupan kita ini apa aja sih? Gitu. Mari kita lihat. Dan pertama, kenapa sih teman-teman harus peduli dengan AI gitu? Nah, misalnya teman-teman bukan dari bidang computer science, misal teman-teman dari bidang kedokteran atau dari bidang biologi atau dari bidang-bidang lain, kenapa sih harus peduli dengan AI gitu? Nah, karena teman-teman harus peduli karena AI itu sudah mengubah hidup kita dan akan terus mengubah hidup kita sampai ke depan. Nanti kita bisa lihat udah seberapa banyak aplikasi AI itu. Nah, contohnya adalah AI itu bisa dipakai untuk membuat obat yang baru gitu. Sekarang kan contoh kanker kan kita belum ada obat yang beneran 100% efektif kan. AI juga belum bisa sih, tapi mungkin suatu hari mungkin AI bisa membantu kita gimana caranya bikin obat baru untuk kanker. Atau mungkin climate change, ya perubahan iklim. Nah, kan teman-teman udah tahu sekarang iklim berubah di London juga udah, ya kalau musim panas bisa panas banget, cuacanya semakin ekstrim gitu. Nah, ini akan banyak misal pulau-pulau yang tenggelam gitu, dan mungkin ada hewan-hewan yang juga punah karena perubahan iklim ini. Gimana sih AI itu bisa bantu kita melawan perubahan iklim ini gitu. Nah, jadi ini kan bukan cuma tentang computer science, ini juga tentang ilmu kedokteran, ini juga tentang ilmu iklim, atau mungkin tentang ilmu pertanian juga. Gimana caranya AI bisa membantu petani di Indonesia misalnya, supaya hasil panennya lebih banyak. Nah, dan juga secara ekonomi, menurut McKinsey dia mengira-ngira bahwa AI itu akan membuat sekitar 3,5 triliun dolar setiap tahun sampai 6 triliun. Nah, ini 3,5 triliun dolar ini sekitar 50.000 triliun ya, setiap tahun di masa depan. 50.000 triliun value yang akan datang dari AI di masa depan. Jadi sangat-sangat besar. Dan itu tadi karena apapun bidang kita adalah kedokteran, bidang kita misalnya hukum atau ekonomi atau akuntansi atau bidang dokter gigi, itu akan ada hubungannya dengan AI baik sekarang ataupun di masa depan. Nanti kita akan bahas ini sedikit. Oke, contoh pertama adalah antibiotik. Nah, mungkin teman-teman antibiotik udah biasa ya sekarang. Oke, sakit ke dokter dikasih antibiotik gitu. Nah, tapi zaman dulu ini antibiotik ini menang hadiah Nobel untuk bidang kedokteran. Karena apa? Karena memang sangat-sangat high impact antibiotik ini. Nah, sebelum antibiotik, nah itu penyakit namanya tuberkulosis, TBC, sekarang juga masih ada TBC. TBC membunuh 1 dari 7 orang di abad ke-19. Jadi sekarang ada 7 miliar orang di dunia. Jadi kalau analoginya adalah kira-kira 1 miliar orang, kalau kita semua udah meninggal, nanti 1 miliar orang akan mati karena
TBC. Jadi ini adalah problem yang sangat-sangat, ya dulu sangat-sangat parah gitu. Ini penyakit sangat-sangat parah TBC ini. Tapi sekarang TBC udah nggak separah itu karena kita udah punya antibiotik. Jadi antibiotik itu ya sangat-sangat berguna untuk segala macam. Dan misalnya contoh tangan kita kena gunting, berdarah, itu zaman dulu pun itu bisa mati karena berdarah infeksi bakteri, dan infeksi bisa menyebabkan kematian. Sekarang udah enggak kan, karena kita udah punya antibiotik gitu. Nah, jadi manusia udah riset antibiotik selama lebih dari 50 tahun, mungkin udah 70 tahun riset antibiotik hingga saat ini. Nah, baru-baru ini tahun 2020 ada riset dari MIT yang menemukan antibiotik tapi menggunakan AI. Jadi AI itu menemukan antibiotik baru. Dan itu bisa efektif antibiotiknya untuk bakteri yang tadinya mungkin dengan antibiotik yang saat ini masih belum efektif antibiotik saat ini. Jadi ini adalah antibiotik generasi masa depan yang lebih efektif dari antibiotik yang kita punya sekarang. Biar masih udah riset antibiotik selama 70 tahun lebih. Gitu. Ternyata AI itu masih bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini contoh relevansi di bidang kedokteran. Contoh juga di bidang kedokteran mungkin teman-teman yang kedokteran lebih tahu ya. Nah, di bidang kedokteran yang penting adalah deteksi dini kan. Contohnya misal kalau kanker stadium 1 atau stadium 2 itu lebih gampang untuk diobati dibanding stadium 3 atau stadium 4. Jadi kalau kita lebih bisa deteksi penyakit lebih dini, lebih cepat, itu maka pengobatan akan jauh lebih efektif. Dan itu AI bisa memiliki peran di sini. AI bisa memiliki peran di diagnosa penyakit kita apa. Contohnya, ini yang saya bilang tadi, gambar chest X-ray, gambar X-ray dada kita. Nah, itu AI bisa prediksi kira-kira, oke, ini pneumonia dengan kemungkinan 85%. Dan ini ternyata AI-nya udah seakurat manusia. Dan dalam beberapa kasus, udah sedikit lebih akurat kalau nggak salah. Dan model yang sama misalnya jenis AI yang sama, ini namanya convolutional neural network, bisa dipakai juga untuk deteksi kanker payudara juga dari mamografi, dan juga penyakit mata, misalnya itu juga bisa deteksi lebih dini. Dan dengan deteksi lebih dini ini, jadi tentunya pengobatan akan lebih efektif. Ini contoh aplikasi AI juga di bidang pengobatan. Nah, berikutnya di bidang biologi, contoh ini adalah protein. Teman-teman yang di bidang biologi udah tahu ya protein. Saya juga sebelumnya nggak begitu tahu tentang protein ini, tapi saya akan coba jelaskan lebih sedikit. Nah, protein ini adalah salah satu bahan yang paling penting dalam proses biologi kita. Jadi yang membawa oksigen dalam darah kita, atau yang membuat mata kita tuh bisa ngelihat lampu atau cahaya gitu. Itu adalah protein. Nah, protein ini gimana caranya? Salah satu tantangan di biologi adalah gimana cara prediksi dari protein ini, kira-kira bentuk protein ini akan seperti apa gitu. Ini ada 50 tahun lebih orang-orang di bidang biologi bekerja di bidang ini. Nah, dan masalahnya itu adalah untuk mengetahui ini lama, butuh waktu 6 bulan kalau kita eksperimen. Mungkin harus eksperimen orang banyak, terus butuh equipment yang banyak, perlengkapan yang banyak, dan butuh 6 bulan untuk mengetahui bentuk protein. Nah, tapi dengan AI ini, baru-baru ini dari DeepMind juga, ini perusahaan tempat saya kerja, dan dari DeepMind ini ada AI yang bisa prediksi bentuk protein itu seperti apa. Ternyata jauh lebih cepat dan cukup akurat gitu. Akurasinya hampir sama dengan 6 bulan bidang eksperimen gitu. Jadi sedangkan mungkin dia bisa prediksi dalam 1 hari. Jadi waktunya untuk protein ini bisa dari 6 bulan di-cut jadi 1 hari dengan menggunakan AI. Nah, tentunya masih banyak yang harus dilakukan di sini, tapi contoh aplikasinya kalau kita mengerti protein folding ini bisa jadi salah satu hal yang penting untuk membuat obat yang baru misalnya. Atau mungkin kita mengerti penyakit yang baru. COVID-19 itu juga ada hubungannya dengan protein gitu, struktur proteinnya seperti apa. Nah, jadi kalau suatu saat ada pandemik yang mungkin lebih parah dari COVID-19 ini, nah itu mungkin yang bisa protein folding ini akan bisa membuat kita lebih cepat untuk menemukan pengobatan untuk aplikasi tersebut. Nah, contoh lain adalah ini game namanya Go. Nah, mungkin teman-teman kalau teman-teman belum dengar, ini adalah suatu game board game, jadi mungkin sejenis catur, tapi lebih sulit gitu. Nah, yang bikin game ini sulit adalah jumlah gerakannya itu sangat banyak di board game ini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu kan atom itu sekecil apa, dan alam semesta itu sebesar apa kan? Nah, ternyata jumlah gerakan di game Go ini adalah lebih besar dari jumlah atom di alam semesta. Jumlah atom di alam semesta ini adalah 10 pangkat 80, sedangkan jumlah gerakan di game Go ini adalah 10 pangkat 170. Jadi jauh lebih besar. Dan ini manusia ini udah main game Go ini kebanyakan di Cina, Korea, dan Jepang, itu udah lebih dari 2.500 tahun. Jadi kita manusia udah main game Go ini udah lebih dari 2.500 tahun. Nah, ternyata ada AI dari DeepMind juga yang bisa ngalahin manusia, dan ternyata AI ini trainingnya untuk ngalahin manusia yang udah main game ini selama 2.500 tahun. Untuk mulai ngalahin manusia, itu mereka
hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam training. Jadi 24 jam dari AI di train itu lebih bagus dari manusia yang udah main game Go turun-temurun lebih dari 2.500 tahun. Jadi ini salah satu kekuatan dari AI. Contoh lainnya itu tadi kan saya sebut sedikit ya tentang AI dan skripsi. Enak nggak sih kalau suatu hari ada AI yang bisa ngerjain skripsi buat kita gitu. Jadi bisa tahu-tahu udah selesai misalnya. Nah, ternyata di bidang AI dan bahasa manusia, ternyata kalau teman-teman baca artikel ini kalau saya nggak tahu, ini saya baca artikel ini kayak, oke, mungkin ada orang yang beneran nulis artikel ini, tapi ternyata ini adalah ditulis oleh AI, dan saya udah nggak bisa bedain lagi apakah ini AI yang nulis atau manusia yang tulis gitu. Jadi AI ini udah tidak bisa dibedakan, dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dibedakan apakah AI yang nulis atau manusia yang nulis gitu. Ini salah satu progres juga di bidang AI yang baru. Dan banyak aplikasi lainnya. Nah, ini contoh foto-foto di kiri ini kan kalau teman-teman lihat, oke, ini adalah foto manusia beneran gitu. Tapi ini sebenarnya bukan foto. Ini adalah gambar muka manusia yang di-generate oleh AI. Jadi ini bukan orang beneran. Ini nggak ada, orang-orang ini sebenarnya nggak ada. Teman-teman bisa lihat ini websitenya thispersondoesnotexist.com. Teman-teman bisa lihat, ada ini bukan manusia beneran, ini adalah foto gambar manusia yang di-generate AI. Jadi ini bukan, jadi AI udah bisa bikin foto yang kita udah nggak bisa bedain ini manusia beneran, ini foto manusia beneran, apa ini di-generate oleh AI gitu. Karena salah satu udah kualitas gambarnya udah sebagus foto manusia yang beneran. Contohnya Google Translate ya. Dan di Indonesia kan banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan di website itu hampir semua bahasa Inggris kan. Jadi kalau teman-teman pakai Google Chrome, teman-teman buka website di bahasa Inggris atau bahasa lain, teman-teman bisa klik Translate. Di informasi di website itu akan ditranslate ke bahasa Indonesia atau bahasa Korea atau bahasa Jepang, bahasa-bahasa lainnya. Gitu. Dan ya saya tadi bilang banyak sekali aplikasi lainnya. Contoh image recognition ini gimana cara AI bisa ngerti gambar. Contoh kan misal di Indonesia sampah itu adalah suatu masalah yang besar kan. Nah, kok bisa nggak sih AI bantu kita? Oke, sampah ini apakah ini bisa recyclable? Misal sampah plastik berarti bisa kita recycling kan? Atau ini sampah non recyclable? Mungkin AI bisa bantu kita klasifikasi itu. Atau self-driving cars misalnya. Sekarang, nah menurut data dari Amerika Serikat itu 1,35 juta orang itu meninggal setiap tahunnya ini ya, karena tabrakan, dan kebanyakan tabrakan ini adalah kesalahan manusia. Misal ada orang mabok nyetir, nah itu salah satu kesalahan manusia kan. Kalau AI itu bisa bantu kita dengan self-driving cars, nah tentunya ini bisa membantu masalah ini. Belum lagi, misal kebakaran hutan di Indonesia kan sering kebakaran hutan. Gimana cara AI bisa bantu kita untuk mengatasi masalah seperti kebakaran hutan? Pertanian juga, kan ada lebih dari 50 juta orang Indonesia yang petani kan. Bisa nggak sih AI ini membuat hidup petani itu lebih bagus, panennya lebih banyak gitu. Dan juga aplikasi keuangan, teman-teman yang di bidang keuangan misalnya. Misal ada bank yang mungkin perlu beberapa hari, misal teman-teman request teman-teman minta mau pinjaman gitu. Nah, ada bank satu yang beberapa hari, tapi bank yang pakai AI tinggal detik. Oke, approve 5 detik, approve atau tidak di-approve gitu. Tentunya bank yang bisa pakai AI dan bisa menyetujui atau menolak pinjaman dalam waktu detik itu tentunya akan jauh lebih bagus kan dibanding bank yang tidak pakai AI gitu. Dan contoh lain di bidang keuangan misal adalah transaksi. Bayangkan berapa juta transaksi yang ada setiap harinya di Indonesia atau di dunia. Nah kan OJK nggak mungkin kan harus lihatin satu-satu mana kira-kira yang penipuan nih gitu. Tapi AI bisa monitor jutaan transaksi atau mungkin miliaran transaksi setiap harinya. Ya karena mereka mesin gitu, nggak perlu lihat. Ya karena mereka mesin, mereka bukan ada manusia yang lihatin satu-satu di bidang keuangan. Teman-teman di bidang akuntansi juga misalnya. Nah kalau zaman dulu kan akuntansi itu perusahaan audit itu adalah aset, misal Pertamina asetnya jelas kan, mereka punya SPBU dan mereka punya mereka punya gedung ini, gedung itu. Tapi kalau perusahaan seperti Google atau Facebook, gimana cara ngauditnya gitu? Karena perusahaan itu adalah tentang aset terbesar mereka adalah data, adalah flow of data kan. Jadi data dikirim dari mereka dapat beberapa dari user gitu. Dan kan data kan jutaan atau miliaran kan. Bayangin ada berapa data Google Search yang dimiliki oleh Google. Nah gimana ngauditnya? Nggak mungkin satu-satu kan. Ya mau nggak mau ngauditnya harus pakai AI gitu. Jadi AI juga akan menjadi bagian dari audit di masa depan. Teman-teman di bidang hukum juga misalnya. Ini saya juga sering ngelakuin ini. Jadi setiap website kan selalu ada I agree gitu kan. Jangan kita nggak pernah baca isinya apa. Sebenarnya kita agree ke apa sih? Karena ya kepanjangan untuk baca. Tapi udah mulai ada AI yang bisa ngeringkas gitu. Jadi I agree-nya itu dia coba ringkas. Oke, website ini ngumpulin data ini, dan data ini akan mereka pakai untuk tujuan ini gitu misalnya. Jadi kalau datanya akan disebarkan ke perusahaan lain, mungkin kita jangan agree kan. Sedangkan kalau datanya mereka keep dan kira-kira safe gitu,
kita bisa klik, oke, ini bagus. Jadi AI itu bisa membantu meringkas ini semua. Ya, jadi yang penting dari ini semua adalah AI itu udah banyak aplikasinya, dan kita semua harus menjadi bagian dari revolusi AI ini. Bidang apapun bidang kita, biarpun bidang kita bukan computer science, AI ini akan merevolusi banyak bidang di dunia ini, dan kita harus menjadi bagian dari revolusi AI. Nah, jadi itu kan aplikasinya. Nah, apa sih yang sebenarnya AI itu bagus saat ini? Nah, menurut saya adalah skala sih. Itu salah satu hal yang paling bagus dengan AI. Kalau saya kasih teman-teman, misal teman-teman bisa bahasa Inggris nih, saya kasih ke teman-teman, ini buku, tolong translasi dong, saya mau hasilnya 1 jam lagi. Ya nggak bakal bisa kan, translasi satu buku buat manusia kan mungkin akan butuh waktu berhari-hari. Bayangkan kalau suruh translasi 1000 buku, perlu berapa banyak waktu kan. Tapi buat mesin itu untuk translasi misal 1000 buku, itu buat mereka ya bisa cepat aja, misal dalam waktu jam atau hari pun bisa selesai gitu. Jadi karena mesin itu adalah sangat paralel, dan mereka kalau jadi performa dari 1000 mesin itu ya pasti akan 1000 kali lipat dari satu mesin. Gitu. Jadi kalau manusia kan tim 1000 orang belum tentu lebih bagus dari tim 1 orang kalau misalnya koordinasinya jelek. Gitu. Sedangkan untuk mesin ini semua adalah bisa paralel. Sama dengan transaksi finansial kan, kita nggak bisa lihat jutaan transaksi satu-satu dilihatin pakai mata dari siapa ke siapa, tapi mesin tuh bisa untuk monitor jutaan. Gitu. Dan yang satu hal lagi adalah machine learning ini tidak mengetahui apa sih lokasi ya. Jadi mereka tidak mengetahui. Jadi misal ada machine learning model di London, tapi dikasih data bahasa Indonesia pun ya mereka bisa aja gitu. Jadi sedangkan manusia kan mungkin ya nggak bisa kan. Maksudnya kalau manusianya misal di Indonesia ya mau nggak mau mereka harus lihat datanya kan di Indonesia, apa dikirim di scan apa gimana. Sedangkan data itu kan dikirim cepat kan lewat internet. Jadi data bisa dikirim, oke, dan ditranslate di London, dikirim balik ke Indonesia, selesai gitu misalnya. Dan juga yang mesin itu bagus adalah mereka bisa belajar dari jumlah data yang jauh lebih besar dari jumlah data manusia. Yang saya sebut tadi, yang mesin yang udah bisa nulis seperti hal yang nulis artikel yang udah tidak bisa dibedakan, ini mesin yang nulis apa manusia yang nulis itu. Itu mesinnya itu ditrain dalam 410 miliar kata. Ini kira-kira 5 juta buku. Jadi anggaplah mesin itu udah membaca sekitar 5 juta buku. Sedangkan kita manusia baca 1 buku sebulan aja udah susah ya. Maksudnya maksimal mungkin seumur hidup kita ratusan atau ribuan buku. Ini mesin dalam waktu misal berapa bulan mereka bisa baca 5 juta buku gitu. Itu adalah salah satu keunggulan dari mesin dibanding manusia. Itu kenapa mesin learning itu efektif saat ini. Nah, tapi tentunya mesin itu masih memiliki banyak kekurangan. Nanti kita akan bahas sedikit juga. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kesalahpahaman orang-orang tentang AI. Nah, itu tadi ya yang saya bilang, AI itu kalau orang-orang dengar AI, mereka mikir Terminator. Wah, gawat nih. Jangan-jangan AI suatu saat akan, wah tiba-tiba mereka akan melawan manusia gitu. Nah, jadi gawat, jadi kayak film Terminator gitu. Nah, sebenarnya ini sangat, AI yang saat ini ada tuh sama sekali bukan seperti ini. Gitu. AI itu bukan tentang Terminator. Karena AI itu udah ada di sekeliling kita. Kita sangat takut dengan Terminator, dengan AI. Tapi sebenarnya AI itu udah di sekeliling kita. Contohnya, teman-teman nonton Netflix. Oke, rekomendasi filmnya, yaitu AI. Instagram iklan-iklannya kadang saya kalau mau lihat misal liburan ke Bali ya ads saya akan bakal banyak, oke, ini ada villa di Bali, ada hotel di Bali gitu ya. Itu machine learning juga, itu AI juga. Video di YouTube atau mungkin Tokopedia, dan saya punya teman di Gojek namanya Dipta. Nah, dia juga cerita kalau alokasi driver di Gojek itu yang mungkin teman-teman pakai sehari-hari itu juga menggunakan AI. Jadi ini semua adalah AI gitu, dan kita sejauh ini AI justru membantu kita kan. Maksudnya ya Gojek kan ya bisa bantu kita delivery makanan dari mana saja, kapan saja. Karena itu salah satu engine yang bisa bikin seperti itu adalah AI juga. Gitu. Nah, nanti terkait juga dengan kekurangan AI, yaitu bahwa ini adalah Yan LeCun, dia adalah direktur AI Research di Facebook, dan dia adalah pemenang Turing Prize. Ini adalah hadiah Nobel di Computer Science. Jadi Profesor Yan LeCun ini sangat tahulah tentang AI. Nah, jadi AI yang sekarang ini sebenarnya AI yang sekarang ini masih sangat narrow gitu. Jadi maksudnya narrow di sini adalah kita train AI untuk misal kita train self-driving car, AI yang bisa nyetir sendiri. Nah, AI-nya hanya akan bisa self-driving car gitu. Jadi AI-nya nggak akan tiba-tiba bisa, wah manusia itu sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi nggak akan bisa kayak Terminator kayak gitu. Contoh kita misal train AI buat deteksi pneumonia apa bukan pneumonia juga, itu juga ya AI-nya hanya akan bisa itu gitu. Jadi AI-nya itu belum memiliki maksudnya AI-nya itu belum segeneral itu sehingga mereka bisa tiba-tiba ya berpikir sendiri apa gimana. Jadi AI-nya itu
yang ada saat ini adalah kita train AI-nya untuk satu task tertentu, misalnya tadi pneumonia atau non-pneumonia, dan mereka hanya akan melakukan itu saja. Gitu. Jadi nggak perlu takut lah, misalnya yang namanya Terminator itu masih sangat jauh. Misalnya dan banyak orang-orang di komunitas AI sekarang yang risetnya adalah gimana caranya supaya AI itu safe. Jadi ya nggak ada skenario seperti Terminator. Misal gimana caranya kita kalau ada emergency kita bisa kita bisa stop AI-nya gitu. Jadi bisa kita matiin apakah dengan satu tombol, apakah dengan apa. Nah, itu banyak orang-orang yang AI-nya adalah gimana cara membuat risetnya adalah gimana cara membuat AI itu safe. Jadi ini adalah satu hal yang ya insya Allah enggak lah intinya kalau tentang Terminator itu. Nah, daripada mikirin AI tentang Terminator itu, kita harus mikirin AI adalah sebagai suatu potensi untuk menjadi salah satu penemuan manusia yang paling besar gitu. Karena apa? Kalau kita bisa menemukan AI yang pintar tadi, AI itu mungkin bisa bantu kita gimana caranya melawan perubahan iklim, perubahan cuaca, gimana caranya melawan kanker, misalnya gimana caranya kalau suatu hari ada COVID yang lebih parah dari pandemi yang lebih parah dari COVID, gimana caranya kita bisa bikin obat cepat. Sekarang kan vaksinnya masih 10 bulan. Bisa nggak sih AI itu bikin jadi cuma beberapa hari gitu untuk kita mengerti penyakit barunya. Nah, jadi ya AI itu adalah sesuatu yang harusnya bisa menjadi teman kita. Jadi maksudnya sesuatu yang menguntungkan untuk manusia, bukan menjadi musuh kita. Tapi memang masih ada beberapa PR yang terkait bidang AI ini. Nah, ini kita akan bahas berikutnya. Ya, berikutnya adalah kita akan bahas sedikit tentang apa sih keterbatasan dari AI saat ini. Nah, salah satu AI yang keterbatasannya adalah untuk menghandle noise namanya kalau kita sebut di AI. Jadi ini di kiri, kalau teman-teman lihat di gambar bebek di kiri ini, kalau teman-teman kasih gambar ini ke AI, tanya, ini gambar apa sih gitu. AI udah bisa prediksi kalau ini adalah gambar bebek. Oke kan? Ya memang benar itu gambar bebek. Nah, tapi kalau ditambahin noise sedikit sehingga hasilnya gambar di kanan ini. Nah, buat manusia ini nggak ada bedanya. Jadi gambar di kanan ini buat manusia, di kiri bebek, di kanan juga bebek. Kan? Karena memang dua-duanya gambar bebek. Tapi AI ini tiba-tiba kalau dikasih noise ini, yang buat manusia itu nggak merubah prediksi kita, tapi AI ini kalau dikasih noise ini, mereka tiba-tiba jadi prediksi ini gambar kuda. Padahal kan buat manusia jelas ini masih gambar bebek. Gitu. Jadi AI ini masih belum bisa menghandle noise. Itu adalah salah satu kelemahan mereka. Begitu juga dengan speech recognition ya. Sinyal di kiri, kan speech itu adalah sinyal kan, naik turun gitu. Nah, sinyal di kiri ini dan sinyal di kanan ini menurut manusia kan kira-kira sama kan, tapi kalau di kiri ini, AI-nya tahu, kita ngomong how are you, apa kabar, tapi kalau diubah dengan noise sedikit, yang buat manusia mungkin kedengarannya tetap how are you, tapi buat mesin tiba-tiba mereka jadi prediksi berubah jadi open the door, maksudnya buka pintunya, kan ini sangat berbeda kan, dengan noise yang sedikit, itu bisa mengubah prediksi AI secara banyak, sedangkan manusia ini nggak sensitif dengan noise ini. Ya bagus, karena memang sebaiknya AI system juga tidak sensitif. Tapi sekarang ini mereka sangat sensitif dengan noise. Nah, ada beberapa hal lagi yang machine learning model ini belum baik. Contohnya itu adalah jumlah data. Tadi kan adalah sisi plusnya adalah mesin itu bisa belajar dari jumlah data yang sangat banyak. Tadi ada machine learning yang bisa baca 5 juta buku kan, itu salah satu contohnya. Tapi sebenarnya manusia kan nggak perlu 5 juta buku kan untuk ngerti bahasa manusia gitu. Nah, jadi ya saya punya anak umur 2 tahun udah mulai bisa ngomong, dan ya nggak banyak gitu inputnya. Maksudnya nggak perlu 5 juta buku untuk kira-kira yang sama dengan 5 juta buku supaya anak manusia itu bisa ngerti bahasa manusia. Tapi mesin itu perlu sangat-sangat banyak. Dan juga sama, misal image recognition, mesin itu butuh ribuan atau bahkan jutaan gambar, contoh gambar untuk bisa efektif gitu. Yang kedua, masalahnya ada generalnya. Tadi kan yang dibilang Jan LeCun ya, bahwa itu sekarang narrow. Jadi kalau kita train untuk mengerti, ini pneumonia apa non-pneumonia, ya dia cuma bisa itu saja. Dia nggak akan bisa tiba-tiba masakin kita sesuatu, karena ya AI-nya bisanya cuma itu aja gitu. Nah, sedangkan kita mau AI itu yang general kan. Misal kita punya robot di rumah kita. Misal ada robot yang bisa bersihin rumah. Tapi kita kan nggak pengen harus punya robot terpisah untuk bantu kita kalau kita sakit misalnya, atau diagnosa kita kalau kita sakit, atau robot satu lagi untuk misal belanja buat kita gitu. Itu kan akan banyak sekali robot kan di rumah kita, dan kita pengen satu robot yang bisa semua, yang bisa bersih rumah, yang bisa nyembuhin kita kalau kita sakit, yang bisa melakukan shopping untuk kita gitu. Nah, jadi itu belum bisa, karena satu AI biasanya hanya bisa melakukan satu pekerjaan sampai saat ini gitu. Ini masa depan adalah tantangan untuk AI sistem sekarang. Dan itu yang ketiga adalah itu tadi yang saya sempat bilang juga, bahwa machine learning atau AI systems ini mereka hanya melakukan apa yang kita suruh.
Gitu. Jadi kalau kita suruh untuk pneumonia atau non-pneumonia, ya mereka hanya bisa melakukan itu. Sedangkan kalau saya lihat anak saya, jadi ya nggak saya suruh pun ya dia coba-coba naik-naik. Misal coba-coba lihat-lihat barang ini apa, dia pegang-pegang, terus dia misal puter-puter, terus coba digigit gitu kan. Nah itu adalah sense of, kalau bahasa Inggris curiosity ya, rasa ingin tahu. Gitu. Itu kan saya nggak nyuruh dia untuk gigit mainan, tapi ya dia coba sendiri karena dia penasaran itu apa sih. Gitu. Nah AI ini sekarang belum bisa melakukan itu. Nah, ada beberapa juga resiko-resiko lain dari AI saat ini. Tentunya teman-teman tahu ya, fake news gitu. Nah, kalau banyak tujuan dari AI itu adalah rekomendasi konten yang akan kita klik. Nah, tapi masalahnya adalah konten yang kita klik ini, misal kita baca konten, misal Trump di US kan dia klaim dia menang pemilunya gitu. Nah, kalau kita klik artikel itu, nah berarti AI-nya jangan rekomendasi fake news yang lain kan. Maksudnya bisa aja AI itu rekomendasi, oke, kalau orang suka baca ini berarti mungkin dia suka baca fake news yang lain. Tapi ya secara etik kan nggak boleh kan, rekomendasi fake news itu kan bahaya kan, itu bisa polarisasi misalnya. Oke, ada yang ekstrim, yang satu percaya Trump menang, yang satu percaya Biden menang, itu kan nggak bagus untuk society manusia kan secara general gitu. Dan mungkin bahkan AI ada kemungkinan bisa dipakai untuk bikin fake news-nya sendiri, karena AI bisa bikin artikel kan. Gimana kalau AI dipakai untuk bikin fake news-nya, itu lebih bahaya lagi. Itu fake news, bahaya yang pertama. Yang kedua adalah menghabisi waktu. Nah, itu tadi kan, karena tujuan dari AI adalah rekomendasi konten yang akan kita klik, jadi ujung-ujungnya kita ya, misal niatnya lihat Instagram 5 menit, ya bisa jadi setengah jam, karena direkomendasi terus, wah ini kayak menarik, klik terus. Ya, sedangkan dan ini kan banyak resikonya terutama untuk anak-anak yang masih muda gitu. Gimana caranya kalau mereka ketagihan sama app, ketagihan sama HP, itu kan akan jadi sesuatu yang sangat bahaya gitu. Dan yang ketiga itu adalah isu bias. Nah, teman-teman lihat gambar di kiri ini adalah contoh, ini adalah saintis yang paling baik, maksudnya saintis terbaik di sepanjang masa. Ada Isaac Newton, ada Einstein, ada Da Vinci, ada yang lain-lain, Pythagoras. Nah, kalau kita train machine learning atau AI model di data ini, mungkin aja AI-nya itu bisa dapat bias kalau ternyata saintis-saintis ini kebanyakan laki-laki ya. Gitu. Ada satu si Marie Curie perempuan, tapi bisa jadi mereka biasnya adalah wah ternyata saintis itu pasti laki-laki, atau misalnya mereka ternyata dokter itu pasti laki-laki, atau suster itu pasti perempuan. Dan itu nggak benar kan. Maksudnya itu adalah suatu hal yang tidak benar. Kita nggak pengen AI ini mendapatkan bias seperti itu, karena ya saintis bisa perempuan, bisa laki-laki. Sama juga dengan dokter, sama juga dengan suster gitu. Jadi kita nggak pengen AI untuk memiliki bias seperti ini. Dan juga teman-teman bisa lihat gambar di kanan ini, akurat image recognition kan, gimana cara AI itu mengenali muka manusia. Nah, ternyata akurasinya itu berbeda-beda berdasarkan rasnya. Jadi kalau orang kulit putih laki-laki, akurasinya 100%. Sedangkan kalau orang kulit hitam dan perempuan, akurasinya 70%, kurang dari 70%. Gitu. Mungkin orang Indonesia juga nggak 100% ya, karena ya AI-nya, datanya kebanyakan data orang kulit putih, ya maka AI-nya lebih bagus untuk hasil kulit, untuk deteksi gambar kulit putih. Gitu. Dan juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu kan adalah bahasa yang dipakai oleh ratusan juta orang kan, tapi support AI ini ya nggak akan sebagus bahasa Inggris, karena ya datanya lebih sedikit untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan seterusnya. Gitu. Dan tentunya, tapi semua pertanyaan-pertanyaan ini adalah PR yang besar, dan AI, komunitas AI yang sekarang ini menghabiskan banyak waktu gimana caranya membuat AI yang bisa mengatasi masalah-masalah ini. Jadi teman-teman jangan takut, ya join aja. Maksudnya ya kalau teman-teman tertarik dengan bidang ini, kayaknya gimana caranya kita, ini adalah suatu hal PR, gimana caranya untuk memastikan AI itu benar-benar menguntungkan kita. Inilah resikonya, gimana cara kita meminimalkan resiko ini. Dan banyak orang yang sudah bekerja di bidang ini untuk meminimalkan resikonya. Oke, saya akan bahas sedikit juga tentang karir di AI. Nah, oke, AI menarik ya kayaknya. Tapi gimana kalau mau berkarir di AI itu apa aja sih kira-kira posisi-posisinya? Nah, yang pertama itu adalah researcher di bidang AI. Ini adalah pekerjaan saya di Google DeepMind sebagai research scientist. Nah, ini adalah bidang ini. Nah, tujuan pekerjaan ini adalah untuk mendesain algoritma AI yang baru atau model-model AI yang baru yang lebih baik dari yang sebelumnya. Contoh, gimana caranya bikin Google Translate lebih bagus, atau gimana caranya kita bisa bikin obat antibiotik yang lebih bagus dari antibiotik yang sekarang, atau misalnya gimana bikin pengobatan yang efektif untuk kanker, itu AI. Nah, rekomendasi sistem juga, Tokopedia misalnya, ada rekomendasi items yang akan kita beli. Nah, gimana caranya rekomendasi itu lebih sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Itu researcher. Yang kedua adalah AI engineer. Nah, ini adalah engineer itu yang biasanya mengimplementasi modelnya, dan ada juga namanya deployment. Itu
oke, kita implementasi. Nah terus kan kalau deploy ke sistem produksi kan Google Translate dia harus menghandle misal jutaan request kan. Sedangkan kalau kita pas riset mungkin kita coba data skala kecil, nah gimana caranya model yang bagus di skala kecil ini bisa bekerja di skala besar. Di Google misal punya handle jutaan request sekaligus gitu kan, gimana caranya supaya AI ini bisa handle big data lah contohnya, dan maintain juga kan, kita harus gimana caranya sistemnya bisa up to date gitu. Karena kan contoh kalau AI-nya di train tahun lalu, dia nggak akan tahu COVID-19 itu apa kan, karena tahun 2019 pertengahan belum ada COVID-19 kan, tapi sekarang kan udah ada. Jadi AI itu harus selalu up to date. Gimana cara kita bisa up to date AI-nya? Gitu. Itu biasanya AI engineers juga melakukan itu. Yang ketiga lah data scientist. Teman-teman mungkin udah lebih familiar dengan data scientist. Jadi dengan data tadi, misal teman-teman kerja di Garuda, nah ada 10 juta data customer, ada apa aja sih segmennya? Misal ada segmen customer business, ada segmen customer yang pariwisata. Mungkin customer business mereka nggak price sensitive kan, karena dibayarin kantor gitu. Sedangkan yang pariwisata mereka harus price sensitive karena mereka bayar sendiri kan. Jadi mungkin kalau ada promosi, mungkin targetnya lebih ke yang konsumen yang pariwisata misalnya. Jadi dari data ini gimana cara data ini bisa mendukung pengambilan keputusan. Itu data scientist dan data engineer juga. Jadi gimana caranya kita bisa ambil data. Jadi itu tadi kan, untuk bisa AI bekerja harus ada data kan, data harus kita kumpulkan dulu kan. Jadi gimana caranya data kita kumpulkan datanya, tapi itu tadi dengan skala besar, gimana caranya kita handle big data. Mungkin kan Google handle jutaan request kan untuk machine translate, untuk untuk Google Translate, untuk Google Search, gimana caranya kita bisa kumpulkan semua data itu, jadi kita bisa melakukan machine learning di berikutnya. Itu tadi, tanpa machine learning, dan nggak ada machine learning tanpa data. Jadi ini tahap pertamanya adalah kumpulin dulu datanya, dan dalam format yang bagus dan bisa dipakai kemudian. Nah, kalaupun teman-teman misal, bidang saya bukan computer science, tapi saya tertarik dengan AI, kira-kira ada nggak sih yang bisa saya lakukan gitu? Nah, good news-nya adalah ada gitu. Karena AI itu selalu dikembangin secara kolaborasi. Contoh, kita membuat AI yang bisa itu tadi, misal dengan X-ray scan bisa deteksi pneumonia atau bukan pneumonia gitu. Nah, itu kan tentunya kita harus tahu ada orang yang tahu bidang AI-nya apa, misalnya seperti saya, ada orang yang tahu penyakit pneumonia itu seperti apa kan, atau X-ray scan itu hasil gambarnya kira-kira bentuknya seperti apa. Dan dua ini harus kolaborasi kan, karena nggak bisa, kalau saya sendiri saya nggak tahu kan data X-ray itu seperti apa, data pneumonia seperti apa, jadi adalah kolaborasi. Jadi kalau teman-teman nggak bekerja langsung di bidang AI-nya, tapi teman-teman bisa kolaborasi dengan ahli AI untuk di bidang tersebut misalnya. Nah, ini namanya domain expert. Jadi teman-teman yang mengerti tentang domain, misalnya teman-teman ahli pertanian, nah gimana cara AI bisa membantu pertanian? Kan kolaborasi lagi antara ahli AI dan ahli pertanian. Nah, untuk menjadi domain expert ini teman-teman saya sarankan untuk familiarisasi dengan basicnya AI. Mungkin teman-teman nggak perlu tahu dalamnya banget matematikanya gimana, tapi mungkin basicnya, kalau semakin banyak ngerti basicnya, semakin bagus gitu. Nah, contoh peran domain expert ini juga neuroscience itu kan bidang yang belajar tentang otak manusia kan. Nah, model machine learning atau AI paling sukses sekarang namanya adalah deep learning, itu berdasarkan neural network atau jaringan saraf tiroid bahasa Indonesia, itu dimodelkan awalnya berdasarkan otak manusia, dan ini jadi model yang paling bagus di AI. Jadi gimana caranya AI itu bisa multidisiplin. Jadi gimana neuroscience, otak manusia itu kayak gini loh, ntar ahli AI, gimana kalau kita bikin modelnya kayak gitu juga, gitu contohnya. Dan teman-teman juga saya sarankan untuk gimana caranya belajar bekerja bersama AI, karena AI itu tujuannya bukan mengganti manusia, itu adalah untuk membantu manusia. Gitu. Jadi misal yang pneumonia tadi, biarpun AI itu lebih akurat dari manusia, tapi AI kan akan tetap ada kesalahan kan. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar, AI itu kebanyakan salahnya kayak gimana. Nah, nanti teman-teman bisa, gimana caranya improve. Jadi AI kerjasama dengan manusia, AI-nya prediksi ini, kalau dia benar, berarti mungkin ya teman-teman bisa belajar kapan AI ini benar dan kapan AI ini salah kira-kira prediksinya. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya juga. Itu tadi, contohnya adalah ahli radiologi bekerja sama dengan AI system, itu gimana caranya supaya bikin diagnosisnya lebih akurat lagi. Jadi AI ditambah manusia harus lebih akurat dibandingkan dengan AI sendiri atau manusia sendiri. Dan salah satunya adalah mengerti apa sih kesalahan-kesalahan dari AI system yang sekarang, dan apa sih yang bisa kita tingkatin dari sana. Dan ini lebih basic lagi, belajarlah untuk mencintai data, salah satu pesan saya. Karena ya semua itu zaman sekarang adalah data kan. Ya mau nggak mau, pasti ya semakin teman-teman familiar dengan data, cara data processing atau gimana cara kita bikin keputusan berdasarkan dengan data gitu, itu paling simpelnya deh. Itu
adalah salah satu cara mensinergikan dengan AI juga. Dan yang terakhir ini gimana sih kombinasi AI ini kan mungkin ilmu yang teknis ya, ilmu yang teknis berdasarkan matematika, statistika, ilmu komputer. Tapi gimana cara itu kita kombinasi AI dengan humanities atau ilmu sosial? Karena ini Steve Jobs juga salah satu teknologis yang paling maksudnya salah satu teknologis terbaik yang pernah kita punya. Dan Steve Jobs itu juga salah satu orang yang sangat percaya bahwa yang paling bagus adalah teknologi dikombinasikan dengan ilmu sosial. Karena AI kan pada akhirnya harus bekerjasama dengan manusia kan. Jadi gimana caranya AI ini bisa sinergis, bisa membantu manusia gitu, bukan menggantikan manusia. Itu adalah bisa jadi salah satu domain ilmu sosial juga. Jadi jangan hanya ngerti bidang-bidang ya matematika statistikanya itu sangat penting untuk dimengerti, tapi juga ilmu sosialnya, maksudnya sisi manusianya. Karena ya pada akhirnya manusia akan kerja dan kerjasama dengan hidup dan kerjasama dengan AI. Gimana caranya ini bisa jadi kolaborasi yang menguntungkan bagi manusia. Oke. Terakhir buat teman-teman yang ingin tertarik untuk memulai di bidang AI ini sebenarnya dasarnya adalah statistika, tapi bukan applied statistics ya kalau di sini. Jadi statistika yang bidang-bidang tertentu lah, optimisasi juga, computer science, software engineering juga. Karena pada akhirnya kita punya AI model yang harus kita implementasikan di komputer, harus kita coding gitu. Nah, jadi ini adalah AI itu kombinasi dari ini semua. Nah, saran saya adalah teman-teman, saya yakin di UNER ada kelas-kelas yang berhubungan dengan AI, mungkin bisa diambil. Tapi kalaupun sulit mengambil kelasnya atau mungkin nggak bisa karena dari departemen lain, banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya sekarang udah banyak open source learning. Jadi dari Coursera, Udacity, ini saya link beberapa di sini. Dan termasuk course yang levelnya masih dasar gitu. AI untuk semua orang, atau machine learning project itu strukturnya seperti apa. Dan di YouTube juga banyak. Dan kadang-kadang kelas-kelas di YouTube ini malah lebih bagus dari mungkin kelas-kelas di universitas gitu. Jadi bisa lihat di YouTube dan blog juga banyak gitu. Kalau teman-teman mau, dan blog banyak kok yang cukup awam gitu, nggak terlalu detailnya apa, tapi oke, ada model seperti ini bisa dipakai untuk kasus seperti ini gitu. Dia nggak terlalu dalam ke matematikanya. Jadi pada akhirnya terserah kita untuk belajar AI kan. Nah ini cara-caranya. Buat teman-teman yang tertarik di bidang data science, ada namanya Kaggle. Ini kompetisi udah ada datanya dan teman-teman bisa bandingin solusi teman-teman dengan solusi orang-orang lain gitu. Ini adalah sejenis leaderboard ya. Jadi ya teman-teman bisa kalau mau dong latihan coding bidang coding AI ya, Kaggle ini salah satu contohnya. Dan banyak sekali kemungkinan lainnya, seperti misalnya tugas akhirnya teman-teman di kedokteran mungkin bisa lakukan tugas akhirnya di bidang kedokteran yang ada hubungan dengan AI, dari misalnya untuk diagnosis dan lain-lainnya. Bisa baca paper, atau mungkin teman-teman habis baca paper tertarik, gimana cara implementasi modelnya, bisa coding, atau mungkin internship di bidang-bidang yang berhubungan dengan machine learning atau AI gitu. Jadi banyak sekali kemungkinannya. Dan di Indonesia ini memang cenderung AI itu belum adopsinya belum sebesar di luar negeri ya. Jadi mungkin kalaupun teman-teman ada magang, nah itu mungkin bos-bosnya belum tahu tentang AI, ya nggak apa-apa, ya usulkan aja proyeknya gitu. Pak, ini ada Pak, Bu, ini ada loh AI bisa dipakai untuk kasus ini, boleh nggak saya implementasi ini? Jadi teman-teman harus ambil inisiatifnya, karena Indonesia memang termasuk satu yang tertinggal. Jadi kita harus mengubah ini gimana Indonesia tidak jadi tertinggal lagi di bidang AI. Dan itu teman-teman harus mengambil inisiatif untuk bidang itu. Ya ini terakhir itu tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah AI itu udah ada di sekeliling kita, dari diagnosis atau mungkin mendesain obat yang baru, atau mungkin nulis dokumen yang udah sangat kelihatannya seperti dokumen yang ditulis oleh manusia, dan mungkin menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. Itu AI itu sudah di keliling kita. Jadi tadi misalnya teman-teman di app Gojek, teman-teman, atau di Tokopedia, atau di ini, itu semua udah ada AI di dalamnya. Jadi AI itu udah di sekeliling kita. Dan AI itu sama sekali bukan tentang Terminator. Jadi karena AI itu adalah sesuatu yang harusnya menguntungkan manusia. Jadi ya bukan tentang Terminator, masih sangat jauh lah Terminator itu. Dan insya Allah nggak sampai ke sana, karena ada orang-orang yang secara aktif riset gimana caranya bikin AI yang safe gitu. Nah, itu tadi yang saya ingin tekankan juga, AI itu bukan hanya terkait ilmu komputer, tapi akan mengubah banyak bidang lain juga, mulai kedokteran, hukum, keuangan, akuntansi, pertanian, energi, dan banyak-banyak lainnya. Gitu. Nah, dan AI itu saya bekerja di AI karena saya sangat percaya dengan potensinya gitu. Karena kalau kita bisa punya AI itu bisa bantu kita membantu kita menyelesaikan masalah-masalah lain. Itu tadi kan, misal kebakaran hutan gitu. Suatu hari akan ada pandemik selain COVID ya, karena pandemik ini adalah siklus. Akan ada pandemik lain. Nah, gimana caranya dengan AI kita bisa siap untuk pandemik berikutnya, perubahan iklim gitu. Gimana caranya biar pulau-pulau nggak tenggelam, terus
hewan nggak punah dan lain-lainnya. Nah, terus ya memang AI ini masih sangat banyak PR-nya ya sekarang. Tapi, nah ini justru di masa depan saya sangat excited karena banyak kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, untuk memitigasi resikonya gitu. Jadi jadi apapun keterbatasan AI saat ini adalah kesempatan kita di masa depan untuk membuat AI sistem yang lebih bagus lagi. Nah, ini terakhir, kita sangat-sangat butuh orang Indonesia di AI. Nah, itu di Google itu sangat sedikit orang Indonesia yang kerja di bidang AI. Mungkin hanya ada 2 atau 3 orang ya dari ribuan gitu. Sangat-sangat sedikit. Dan AI ini Indonesia adalah tertinggal saat ini gitu. Jadi gimana caranya kita Indonesia itu tidak tertinggal lagi. Nah, makanya saya hari ini ngomong ke teman-teman juga supaya teman-teman bisa tertarik dengan AI, dan mungkin ada teman-teman yang pengen berkecimpung di bidang ini langsung. Dan kenapa kita perlu banyak orang Indonesia? Karena banyak masalah-masalah yang cukup spesifik untuk Indonesia gitu. Contoh, macet. Tiap saya pulang ke Jakarta, ya macetnya jauh-jauh lebih parah dibanding di London. Nah, gimana caranya AI itu bisa bantu kita manage traffic. Jadi ya gimana caranya mengurangi macet, atau mungkin sampah juga kan masalah di Indonesia kan. Gimana caranya klasifikasi sampah yang plastik bisa di-recycle dan sampah yang bukan plastik. Tadi kebakaran hutan, pertanian juga. Ini kan 50 juta orang lebih Indonesia adalah petani. Gimana caranya AI bisa membuat hidup mereka lebih baik. Dan teman-teman, kalaupun bukan dari bidang computer science, masih banyak kesempatan untuk bekerja di bidang AI. Ya, kalaupun teman-teman juga misal, saya nggak jago coding, tapi saya pengen dong, saya tertarik di bidang yang berhubungan dengan AI. Nah, teman-teman bisa bantu dari sisi domain expertise tadi. Mungkin gimana sih dokter dan researcher medis bisa kerjasama dengan ahli AI untuk membuat AI yang bisa diagnosis penyakit lebih cepat. Gitu. Atau mungkin teman-teman ahli pertanian, kolaborasi dengan ahli AI, supaya gimana caranya bikin sistem AI yang bagus untuk pertanian, meningkatkan panennya misalnya. Nah, untuk ini teman-teman sebaiknya mengerti apa basicnya AI. Gitu. Jadi basicnya AI apa, sistemnya seperti apa, dan kira-kira bagusnya AI apa, tidak bagusnya AI apa. Jadi semakin teman-teman mengerti basicnya, semakin teman-teman bisa bekerja sama dengan AI. Gitu. Nah, AI ini masih banyak resikonya. Jadi kan kalau AI, misal self-driving car, suatu saat sudah ada, kan tentunya banyak supir taksi dan lain-lainnya. Ya gimana mereka pekerjaannya, itu harus kita pikirin juga. Bias tadi, itu tadi, misal bahasa Indonesia, AI itu lebih jelek untuk bahasa Indonesia dibanding untuk bahasa Inggris. Atau ya, sedangkan bahasa Indonesia kan ada 200 juta orang yang bicara bahasa Indonesia, kan bahasa Jawa juga ada 100 juta orang lebih. Nah, gimana caranya AI ini bisa menguntungkan semua orang, bukan cuma orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Nah, aplikasi militer juga gimana kalau AI ini dipakai buat drone, itu kan juga berbahaya juga. Nah, tadi fake news dan apps-apps yang gimana masalah anak-anak muda kita ketagihan dengan telepon, dengan HP, dengan app gitu. Dan ya komunitas AI ini sekarang ya kita bekerja keras gimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan teman-teman biarpun bukan di bidang AI mungkin bisa bantu pikirin apa sih solusi yang terbaik gitu. Ini tadi berhubungan dengan bidang ilmu sosial juga, gimana caranya AI itu transisi AI itu lancar, dan gimana cara manusia bisa bekerja sama dengan AI. Jadi AI itu bukan untuk mengganti manusia, tapi adalah untuk meningkatkan kemampuan dari manusia. Dan itu tadi terakhir saya percaya bahwa AI kerjasama dengan manusia itu akan lebih baik dari AI saja atau manusia saja. Gitu. Nah, saya mengajak teman-teman untuk menjadi bagian dari AI Revolution ini, dan ayo kita pastikan bahwa AI ini bisa menguntungkan semua orang, termasuk orang-orang di Indonesia. Dan dia